Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bapak jamaah tahsinul Quran Majlis Taklim Al Raudatul Jannah Gharib Quran. Alhamdulillah pada malam ini kita telah sama-sama mengikuti tasmi Al-Quran, yang mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sama-sama belajar istilah pengertian gharib Al-Quran. Tuh, udah ini sebenarnya kalau belajar ilmu tajwid itu kalau udah ke gharibul Quran berarti pembahasan-pembahasan yang sering atau bacaan-bacaan yang sering kita kenal dalam Al-Quran itu sudah dibahas semua gitu. Jadi makhraj hurufnya udah dibahas, sifat hukum ahkam hurufnya sudah dibahas. Kemudian hukum madnya sudah dibahas, hukum nun mati dan tanwin, mim mati, gunnah, alif al ta'rif, alif lam ta'rif sudah dibahas dan alhamdulillah sudah dibahas. Gitu kan? Sudah dibahas. Sudah dibahas. Nah, itu. Garis bawahi dimaklum lah itu. Kayak tadi saya sambil dengar bacaan bapak-bapak yang baca sambil mikir gitu, sambil merenung. Ini ngaji tajwidnya bukunya udah mau selesai ini. Saya bilang. Bacaannya tapi insyaallah ya, insyaallah kita akan dan mudah-mudahan masuk kepada hadis Rasulullah SAW, yaitu orang yang terbata-bata membaca Al-Quran ya, insyaallah lahu ajrani ya, sering disampaikan 2 pahala asalkan niat lillahi ta'ala, yang kedua tidak putus untuk belajar agar bacaan kita lebih baik gitu kan. Adapun hasilnya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bacaannya salah tapi nggak mau belajar, nggak mau bertanya, nggak mau belajarnya, itu yang bacaan yang sangat-sangat disayangkan atau bacaan yang sangat dikhawatirkan tidak menjadi ladang pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ya dari dulu saya belajar baca Quran, belajar tajwid, tahsin kepada beberapa ustadz, malahan mungkin saya ini yang menyampaikan pelajaran tajwid yang kesekian ustadznya. Tapi insya Allah dengan kita tetap istiqomah, tetap ingin memperbaiki bacaan ya, walaupun istilahnya bacaannya perubahannya tidak signifikan gitu kan. Jadi dari 1 itu nggak langsung 2, 1 seperempat, setengah gitu, 3/4 baru 2 kayak gitu loncatnya. Tapi insya Allah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya, man syaghalahu Quran, barang siapa
yang sibuk dengan Al-Quran, baik sibuk mempelajari bacaan Al-Quran, sibuk menghotamkan bacaan Al-Quran, sibuk menghafal Al-Quran, bahkan sibuk memahami isi kandungan Al-Quran, sampai sibuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, kita posisinya di mana ya? Apakah kita masih di tahap sibuk mempelajari, memperbaiki bacaan Al-Quran, atau sibuk menghatamkan Al-Quran, atau sibuk menghafal Al-Quran, ya, atau sibuk mempelajari makna, ya, Al-Quran, atau sibuk ya berusaha mengamalkan sepenuhnya isi kandungan Al-Quran. Ya, walaupun sedikit-sedikit, yang mudah-mudahan adalah sibuk mempelajarinya ada, sibuk menghatamkan Al-Quran ada, sibuk menghafalnya kan surat-surat pendek ya, insyaallah ya. Yang ketika dibaca kalau lagi sholat munfarid tuh, qobliyahnya rakaat pertama kulya, rakaat kedua kulhu. Pas sholatnya juga itu lagi yang dibaca, kulya kulhu. Ba'diyahnya itu lagi yang dibaca, kulya kulhu. Ya. Sah yang sah. Sah enggak? Sah insyaallah ya. Kemudian sedikit-sedikit kita mungkin entah lewat guru-guru kita atau kita membaca sendiri dengan inisiatif di waktu yang luang, membaca Al-Quran, membaca terjemahnya, karena sekarang banyak Al-Quran yang terjemahnya bahasa Indonesia, ya tinggal baca gitu. Bahkan sampai ke kita yaitu sibuk mengamalkan Al-Quran kesemampuannya kita, apa yang kita mampu kita amalkan. Nah, kata Nabi, man syaghalahu Quran, barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran, wa dzikri, dan zikir, atau mengingatku, ya, an mas'alati, dari meminta padaku, a'taituhu, akan kuberi ke afdola ma u'tiyasa ilina, akan kuberi sebaik-baik pemberianku kepada orang-orang yang minta, ya. Wa fadlu kalamillahi, dan kelebihan kalam Allah subhanahu wa ta'ala ala sairil kalami, atas kalam lainnya. Jadi kelebihan Al-Quran dibandingkan kata-kata syair-syair, kata mutiara, sajak, atau lain sebagainya selain Al-Quran. Keutamaan Al-Quran daripada yang lainnya itu kafadlillahi ala khalqihi, ya, seperti kelebihan Allah, keutamaan Allah atas makhluknya. Jadi kita ini mempelajari Al-Quran ini mempelajari sesuatu yang sangat luar biasa dibanding ilmu-ilmu lainnya, ya. Ilmu kalau anak-anak pelajar itu ya mungkin belajar fisika, biologi dan sebagainya itu udah termasuk pelajaran yang sangat luar biasa, akan tetapi kalah dengan orang yang mempelajari Al-Quran. Karena mempelajari Al-Quran itu mempelajari kalam Allah, sesuatu yang sangat luar biasa. Perbandingannya itu kalam Allah dan selain dari kalam Allah itu seperti Allah dibanding Allah sama makhluknya gitu, ya. Jadi rawahu Tirmizi. Jadi kita lagi mempelajari sesuatu yang sangat luar biasa. Sebelumnya sudah disampaikan, sudah kita pelajari bersama, sudah kita bahas bersama dari mulai rukun Quran yang namanya makhraj huruf, ya. Kemudian ahkamu huruf. Kemudian waqaf wal ibtida, ya. Dan pada malam ini kita akan sama-sama mengenali, memahami apa itu istilah gharibul Quran, pengertian gharib Al-Quran. Nah, jadi dalam ilmu tajwid itu ada yang namanya gharibul Quran. Lafadz gharib berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari lafadz gharibah yang berarti asing.
ya, tersembunyi, samar atau sulit pengertiannya. Oh, ini sangat luar biasa. Sedangkan menurut istilah ulama ahlu Quran, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya bahasan atau karena peliknya permasalahan baik dari segi huruf, lafad, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, ini pembacaan yang gharibul Quran. Nah, jadi gharib itu bahasa yang jarang kita temui dalam Al-Quran, bacaan yang jarang ditemui dalam Al-Quran. Sekalinya nemu kita perlu latihan khusus. Sekalinya nemu kita perlu latihan khusus. Nah, dalam riwayat Imam Hafaz, gharib Al-Quran itu terdiri dari beberapa istilah. Ya, gharib Al-Quran terdiri dari beberapa istilah. Di sini dijelaskan ada yang namanya saktah. Nah, saktah ini keluar dari pembahasan hukum ahkamul huruf. Ada yang disebut dengan imalah, ada yang disebut dengan naqal, ya. Ada yang disebut dengan ibdal, ada yang disebut dengan ismam, ada yang disebut dengan tashil, ya. Nah, ini yang disebut dengan istilah gharibul Quran. Jadi bacaan-bacaan yang jarang terjadi ditemui dalam Al-Quran. Sekalinya kita menemui istilah itu, kita harus benar-benar belajarnya, melatih lidah kita, karena perlu latihan khusus. Nah, karena saking jarangnya ditemui. Kalau kayak nun mati ketemu hamzah, itu di ayat pertama kadang-kadang ada, ayat kedua juga masih ada, ayat ketiga ada gitu. Atau istilah idhar, idgom, iklab itu. Tapi kalau yang namanya saktah, imalah, naqal, ismam, ibdal, ya, tashil, itu jarang ditemui dalam Al-Quran. Nah, kecuali mengikuti pelajaran bacaan qiraat yang lain. Nah, yang kita pelajari adalah yang di Indonesia ini rata-rata bacaannya pakai riwayat Imam Hafaz. Dalam Imam Hafaz itu gharibul Quran itu ada beberapa istilah. Yang pertama ada saktah. Saktah itu adalah memutus kata sambil menahan nafas dengan niat meneruskan bacaan. Ya, saktah itu memutus kata dengan niat membaca, dengan niat meneruskan bacaan Al-Quran. Itu saktah. Sering sih kita baca, ya. Dalam definisi saktah di dalam kitab Al-Itqan halaman 89 dan kitab Nihayatu Qulil Mufid halaman 153, dilihat juga dalam kitab Kaifa Taqra'ul Quran halaman 265. Saktah qat'us sauti alal kalimati zamanan yasiron yatanaffasu fihi adatan biniyati istinafil qiraati. Ya. Jadi saktah kalau di bahasa sederhananya di sini memutuskan kata sambil menahan nafas dengan niat meneruskan bacaan. Ada dalam Al-Quran itu saktah dalam riwayat Imam Hafaz, ya, terdapat dalam 4 tempat. Pertama dalam surah Al-Kahfi sambungan ayat 1 dan ayat 2. Yang kedua surah Yasin, ya, ayat 52. Yang ketiga surah Al-Qiyamah ayat 27. Yang keempat surah Al-Mutaffifin ayat 14. Tuh saktah. Jadi enggak setiap surat ada saktahnya, ya. Enggak setiap juz ada saktahnya, enggak setiap ayat ada saktahnya menurut Imam Hafaz, ya. Nah, ketika kita menemui ayat-ayat ini, contoh seperti surah Yasin, karena sering aja kita baca Yasin jadi udah paham gitu. Tapi ada sebagian belum paham, berhenti narik napas gitu. Mimma ruqadina, berhenti ikut di situ. Tapi memulai bacanya lagi langsung sambil narik nafas. Mimma ruqadina. Harusnya berhenti sejenak tanpa bernapas gitu.
langsung meneruskan bacaan lagi. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Nah gitu. Tuh, saking seringnya dibaca jadi hafal. Gitu. Itulah gambaran, Pak. Ya. Kita harus sering baca Quran, sering dilatih terutama. Jadi ketika kita membaca Quran, oh ini sadar nih ada nun mati ketemu hamzah, bacaannya seperti ini. Nun mati ketemu ain, bacaannya seperti ini. Insya Allah sering dilatih, kita bacanya akan ada peningkatan, makin membaik lagi. Jangan dilabrak ya. Yang penting kita 1 juz lah. Nah, yang penting kita malam ini Al-Kahfi selesai gitu. Tapi perhatikan pula bacaan-bacaannya. Jadi saktah ya. Simbol kecilnya ya, tulisan kecil itu ya. Ya, di atasnya ada saktah adalah al-man'u yang artinya menahan. Sementara untuk istilah saktah qat'ul kalimati min ghairi tanafusin biniyatil qiraati, menahan suara pada suatu kalimat tanpa bernapas dengan niat melanjutkan kembali bacaan, seperti di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan ayat 2. Ini terjadi saktah apabila disambung bacaannya ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, kalau kita berhenti di situ, napas niat berhenti. Tapi kalau niat wasal sama kayak berhenti kedengarannya tapi tanpa bernapas. Walam yaj'al lahu iwaja qayyimal yunziru ba'san syadidam. Harusnya kan iwaja iwaja. Nah, ini kan akhir ayat pertama nih. Surah Al-Kahfi. Di atasnya ada tulisan sakta. Qayyima. Nah, dalam ilmu tajwid harusnya ketika kita wasal disambung akhir ayat pertama sama awal ayat kedua, harusnya terjadi ikhfa, tanwin bertemu huruf qaf. Harusnya dibaca gimana? Nah, iwajang qayyima. Di sini ada saktah. Saktah berlaku ketika kita melanjutkan bacaan. Nah, ini gorib. Gorib itu bacaan yang asing, bacaan yang walaupun bertolak belakang dengan hukum tajwid, tapi kita harus mengikuti bacaan itu. Disebut goribu Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubasyshirul mu'minin. Nah, iwaja harusnya menurut ilmu tajwid terjadi ikhfa karena tanwin dalam hukuman nun mati. Dan tanwin itu ketika bertemu qaf terjadi ikhfa, iwajang qayyima. Ini kita bacanya pengen diwasal, disambung. Di atasnya ada tanda saktah. Al-man'u mencegah atau qat'ul kalimati menahan suara ya. Menahan suara qat'ul kalimati pada satu kalimat dengan niat membaca. Berhenti menahan suara dengan niat membaca. Iwaja qayyimal liyun. Jadi tanpa bernapas kalau niatnya mau diwasal. Tapi kalau memang kita mau niat berhenti di sini karena ini posisinya akhir ayat, misalkan ini walam yaj'al lahu iwaja, napas, maka memulai bacaannya napas dulu. Qayyimal yunziru ba'san. Saktah terjadi ketika wasal. Ini menurut tajwid hukum nun mati dan tanwin harusnya ikhfa, tapi di sini disebut saktah. Nah, ini nih bacaan yang gorib tuh. Pengertian
Gharibul Quran itu adalah bacaan yang jarang terjadi dalam Al-Quran dan harus ada penjelasan cara bacanya secara khusus gitu. Baiknya berhenti atau di ini Pak? Hah? Ketemu kata saktah gini. Kalau Sebaiknya berhenti atau di Nafas. jadi kalau nanya sebaiknya, Bapak itu bacanya mau disambung atau mau berhenti. Nah, kalau disambung harus saktah. Bukan masalahnya ini wajib atau harus disambung. Bapak misalkan pengen cepet-cepet baca Al-Kahfi, setiap akhir ayat disambung, setiap sambungan ayat itu. Harusnya dalam ilmu tajwid dibacanya ihfa, apa bukan ilmu tajwid, harusnya dalam hukuman ahkamu huruf tanwin ketemu qaf harusnya ihfa. Nah, di sini dibaca beda sama yang lain. Contoh yang lain misalkan ada tanwin ketemu qaf, kutubung qayyimah sama tanwin dalam surah apa kutubung qayyimah? Nanya lagi udah bingung dah katanya. dia kata pintar. Kutubung Ditanya. qayyimah. Untung nggak kamu nanya kayak tadi. Ini Al-Bayyinah. Oh iya, suka dengar kalau di imam sholat kutubung qayyimah. Nah, ini tanwin ketemu qaf. Bukan saktah. Ini bukan saktah. Ya. Ihfa. Nah, harusnya ini juga ihfa, dibaca ihfa, tanwin ketemu qaf. Nah, karena di sini ada tulisan saktah, menurut Imam Hafaz ketika ada kalimat ditandai saktah atasnya, maka cara bacanya itu berhenti sebentar tanpa bernapas dengan niat bacaan. Iwaja qayyimal yunziru. Sedangkan dalam kalimat lain kalau ada tanwin bertemu qaf itu harus ada dengung ikhfa. Kutubung qayyimah gitu. Nah, ini hanya dalam surah Al-Kahfi nih. Kalau kita menemui dalam surah Al-Kahfi ayat-ayat lain, kalimat lain ada tanwin ketemu qaf ya ihfa. Nah, disebut gharibul Quran, bacaan yang asing, bacaan yang jarang terjadi. Ketika kita menemuinya, kita harus belajar dulu, harus apa ya? Harus dijelasin dulu gitu. Karena jarang terjadi. Yang kedua seperti dalam surah Yasin ayat 52. Di sini sapanya hanya huruf sin ya, Tan. Ya. Nah, mungkin tandain biar nggak kepanjangan kali. Sin dong. Sin. Oh, itu beda cetakan, Pak. Kalau ya, kalau di Quran saya ada tulisan saktah gitu. Pokoknya ada sampahnya. Ada nih. Ada sampah. Nah, tapi bacanya pada jadi saktah maupun tidak disaktah, tetap aja kan hukum ikhwanya nggak berjalan sih. Iya. Tadi kan kalau tidak saktah berarti jadi mad iwad nih. Iwaja. Kalau saktah berhenti tanpa bernapas, hukum ikhfanya hilang. Sama berhentinya tapi yang saktah tanpa bernapas. Dalam kondisi kita niat bacaan bukan niat wakaf. Ya, niat bacaan bukan niat wakaf. Iwaja qayyimal yun. Jadi kalau Bapak mau baca Quran surah Al-Kahfi ayat pertama pengen diwasol ke ayat kedua, bacanya seperti itu. Bukan iwajang qayyimah tapi iwaja qayyimal tapi tanpa bernapas. Itu saktah namanya. Ini disebut gharibul Quran. Ini pembahasan belajar ilmu tajwid yang sudah bukan tinggi, artinya pelajar ilmu tajwid udah mau selesai berarti nih kita. Udah luar biasa. Oke. Kelasnya 2 kelas langitan. Nah, oke, yang kedua Yasin. Yasin kita karena sering mengikuti, sering kita baca Yasin, sering ngikuti baca Yasin karena Yasin sering salah satu surat yang sering dibaca secara berjamaah. Kalau Al-Kahfi juga sering dibaca, cuman biasanya masing-masing. Nah, kalau Yasin kadang kita ngikutin entah itu di acara tahlilan atau malam Jumat. Jadi kita ngikutin nih. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Berhenti. Cuman ada yang kalau nggak paham berhenti di situ ya napas. Mim marqadina. Hadza ma harusnya
berhenti tanpa bernapas. Ya. Mimmarqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Saktah itu namanya. Tapi nggak bisa napas. Nah, susah. Berhenti ya. Kalau kita ingin lanjut ke mata Mimmarqadina di wajah berarti Ya, karena sakta kan jarang jadi pengen. Nah ini jarang, makanya disebut gharib itu bacaan yang asing, bacaan yang jarang terjadi dalam Al-Quran. Yang pertama dalam buku ini dijelaskan saktah dulu. Mimmarqadina berhenti 2 harokat. Di sini bukan wakof, bukan tanda wakof harus berhenti, tapi sakta, berhentinya diniatan untuk membaca gitu. Berhentinya niat membaca. Kan dalam definisinya itu tadi qat'ul kalimati ya, memutuskan bacaan suara, bacaan biniatil qiraati dengan niat membaca gitu. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah ini teriakan orang-orang kafir ini. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Jadi setelah dibangkitkan lagi di kehidupan berikutnya, orang-orang kafir mereka berteriak kan, ya wailana, celaka gitu kan. Man ba'atsana mim marqadina gitu kan. Siapa yang telah membangunkan kami? Tah hadza, jawabannya nih, inilah gitu. Janji Allah itu, ma wa'adar rahman, janji Allah gitu kan. Wa sadaqal mursalun, dan benar perkataan para rasul. Mim marqadina, berhenti tanpa bernapas, diniatkan untuk membaca, disebut saktah. Yang kedua jadi itu saktah. Yang kedua ada dalam surah Yasin ayat 52. Yang ketiga surah Al-Qiyamah ayat 27. Surah Al-Qiyamah juz 29 ayat 27. Waqilaman rokin. Nah, harusnya terjadi idgham di situ. Waqilamar rokin. Dibacanya waqilaman man, berhenti tanpa bernapas sebentar, kemudian roko. Harusnya kan idgham nun matik bertemu ro. Masih ingat Pak huruf idgham ada berapa? Hah? Lupa. Wakilaman kok. Nah, ini nun mati. Rokin. Dalam hukuman nun mati dan tanwin, ketika ada nun mati bertemu ro dihukumi idgham bila gunah. Ya. Idgham bila gunah, karena idgham itu ada yang disebut idgham bigunah, ada yang disebut idgham bila gunah. Huruf idgham bigunah ada 4, ya nun mim waw. Huruf idgham bila gunah ada 2, lam sama ro. Insya Allah saya masih hafal Pak. Ada yang wakilin ya. Nah, harusnya kalau kita flashback atau kembali ke pembahasan yang sudah kita bahas bersama, dalam hukuman nun mati dan tanwin, nun mati bertemu ro itu terjadi idgham. Seperti kalimat min rabbihim, dibacanya. Nah, minnya itu hilangkan nunnya karena idgham. Masuk blebur sama ro. Mir rabbihim, bukan min rabbihim lagi. Tapi dalam ayat ini saja, surah Al-Qiyamah ayat 27, ada nun mati bertemu ro, tidak terjadi idgham. Bacanya waqilaman roko. Ini ayat di akhir ini, ayat 27. Bacanya bukan waqilaman rokin atau waqilamar rokin, tapi waqilaman roko.
Itu dalam surah Al-Qiyamah ayat 27 disebut saktah. Ghoribul Quran, bacaan yang jarang terjadi dalam Al-Quran. Saktah. Yang keempat, saktah ada dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surah Al-Mutaffifin di juz 30. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mau siapapun dan dimanapun kita kepada siapa kita belajar, dimanapun kita belajar, kalau bacanya kallabal rona ala tanpa ada saktah pasti bakal dibenerin. Surah Al-Mutaffifin ya, kalla bal. Jadi ada berhenti sebentar ya? Iya, tapi tanpa bernapas Ya. Sini ada tulisan saktah atau sin lah tandanya. Kallabal rona ala qulubihim. Ini kalau dalam riwayat, kalau dalam kalimat lain selain kallabal rona, ini bisa terjadi idgham. Lam bertemu ro disebut idgham mutaqaribain. Udah dibahas nih di dalam buku ini. Ada idgham mutaqaribain, mutajanisen, mutamasilain ya. Iya. Iya. Hancur perijan. Aduh. Wakul. Cuma ngeliatin aja ngerti. Ini beda lagi. Robbi zidni. Nih, di sini lam bertemu ro, tapi tidak ada sakta. Wakul robbi, bahkan ada yang membaca idgham. Wakul robbi. Beda di sini, lam bertemu ro. Harus cara bacanya itu sakta, berhenti sejenak tanpa bernapas dengan niat membaca Al-Quran. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu saktah namanya. Nah, ketahuan ya bernapas apa enggak, ketahuan ya. Ya ketahuan ya, kita yang ngerasain lah. Karena Kenapa sih kan? Kenapa sih kan ketahuan? kita yang ngerasain. Nah itu ya. Jadi sakta itu ada di dalam 4 surat. Pertama surat Al-Kahfi, sambungan ayat 1 dan ayat 2. Yang kedua surah Yasin ayat 52. Yang ketiga surah Al-Qiyamah ayat 27. Yang keempat surah Al-Mutaffifin ayat 14. Nah, berarti di luar itu tidak terjadi sakta. Maksudnya selain dari kalimat-kalimat yang ada dalam contohnya ini surah Al-Kahfi, Yasin, Al-Qiyamah, Al-Mutaffifin ya, tidak ada sakta menurut riwayat Imam Hafiz ya. Baik. Iwaja qayyima, coba silakan. Iwaja qayyima. Oke. Mimmar muqadina hadza kan sakta, santai, belum selesai. Kan berhentinya di situ tanpa bernapas. Mimmar muqadina hadza. Ya, silakan. Mimmar muqadina hadza. Wa qila man roko. Wa qila man roko. Ya, kurang. Wa qila man roko. Wa qila man roko. Kallabal rona. Kallabal rona. Nah, kalau pengen apa?
sering-sering cepat apa ya maksudnya, cepat hafal, cepat terbiasa, ya dengerin aja imam-imam apa atau kaset-kaset dalam Al-Quran, dalam HP ya, cari ya, Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Kalau tapi rata-rata kalau di Al-Kahfi ayat 1 sama 2 si pembaca Al-Quran itu karena memang ayatnya agak panjang jadi berhenti di ayat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Berhenti wakaf di situ. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu. Nah dan seterusnya. Kalau saktahnya terjadi di tengah ayat, kita dengarkan aja seperti surah Yasin. Mim qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Jadi kalau mau berhenti pun juga di kalimat hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun wa qila man raq kalla bal rona. Ini saktah dalam surah dalam riwayat Imam Hafiz ada dalam 4 surah, Al-Kahfi, surah Yasin, surah Al-Qiyamah, surah Al-Mutaffifin. Nah, yang sering kita baca itu ya di surah Yasin ayat 52 atau surah Al-Kahfi sambungan ayat 1 sama ayat 2 hanya saja. Mungkin sebelum kita belajar bersama ini kita yang nggak tahu. Betul, Pak. Gitu kan. Kita bacanya yang tahu saktah aja cuma di surah Yasin aja cara baca saktah itu gitu. Ya. Kalau yang di lain kadang-kadang ada juga yang baca wakilaman rok tidak terjadi idgham karena ada tulisan saktah tapi nggak berhenti gitu. Wakilaman rok atau kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Nah, padahal di kalimat kallabal rona antara lam sama ro itu terjadi saktah. Artinya si pembaca harus berhenti sejenak tanpa bernapas dengan niat membaca, bukan niat berhenti wakaf karena napas habis, tapi berhenti sejenak tanpa bernapas gitu. Saktah. Jadi goribu Quran, bacaan yang jarang terjadi dalam Al-Quran, yang pertama disebut dengan saktah, memutuskan kata sambil menahan nafas dengan niat meneruskan bacaan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tambah lagi wawasan kita dalam hal membaca Al-Quran. Yang ngerti aja ya, sakta itu. Insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.